Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga kita. Mari kita siapkan hati kita untuk betul-betul kita mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak secara rutinitas, tetap mengalami perjumpaan pribadi lewat ibadah rumah tangga malam hari ini. Oleh karena itu, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam saat teduh kita bersama mulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah rumah tangga kita malam hari ini dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 445, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 445 bait pertama. Mari kita mulai ibadah rumah tangga malam hari ini dengan doa bersama. Kita berdoa. Ibadah rumah tangga yang kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing, dari awal, pertengahan, sampai selesai, terjadi dalam pengakuan kami bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar Allah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sambil bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 445 baitnya yang kedua. Dia perlindungan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar Allah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam perenungan firman. Kita berdoa. Kami menyadari sungguh Allah bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Allah. Nah, kami percaya tatkala kami merenungkan, mendengar kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami kekuatan baru. Kami akan mampu berjalan dalam menepaki perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu ya Kristus firman Allah yang hidup datang dan menyapa kami dengan suara firman, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini menjadi pegangan dan harapan kami. Berbicaralah Allah, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini masih kita bahas dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, perikopnya adalah Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan serta mempraktekannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita malam hari ini saya mau ambil khususnya di ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dan ayatnya yang ke-7. Karena perjalanannya masih terlalu jauh. Dan tema kita malam hari ini adalah perjalanan kita masih jauh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu merupakan sebuah realita. Kenapa demikian? Karena memang perjalanan hidup kita masih panjang, masih jauh. Kita tidak hanya berjalan 1 hari, 1 tahun, tidak. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan masih jauh. Dan dalam perjalanan iman kita, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan diperhadapi dengan setiap tantangan persoalan hidup. Kita akan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, dengan persoalan-persoalan, dengan masalah yang datang silih berganti. Dan itulah perjalanan yang dialami oleh Nabi Elia. Dia tidak hanya berjalan dalam pelayanannya juga, tetapi dalam perjalanan itu juga dia menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Salah satu tantangan terberat yang harus dia hadapi adalah
tantangan yang datang dari Isabel, istrinya Raja Israel Ahab, yang sampaikan pesan kepada Elia bahwa besok pada waktu yang sama aku akan membunuh engkau sebagaimana engkau telah melakukan itu pada 450 Nabi Baal yang dia bunuh di kaki Gunung Karmel itu. Dan tatkala Elia mendengar hal itu, maka dia menjadi takut dan ia ingin mati rasanya. Dari perikop itu ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari bersama tentang bagaimana menghadapi perjalanan hidup kita yang masih jauh. Ada beberapa hal penting tentang bagaimana cara kita menghadapi perjalanan iman kita yang masih panjang. Nah, hal yang pertama yang harus kita hadapi, yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam perjalanan iman kita tidak selamanya bunga itu di sepanjang jalan kita. Dalam perjalanan iman kita tidak selamanya pelangi mengiringi perjalanan kita. Dalam perjalanan iman kita tidak selamanya kita berada di atas puncak bukit. Namun sebaliknya dalam perjalanan itu kadang-kadang kita akan berjalan menemukan kerikil-kerikil yang tajam. Ada tikungan-tikungan tajam yang kalau kita tidak hati-hati kita bisa tergelincir dan jatuh di sana. Atau juga kita berjalan ada jurang-jurang lembah-lembah yang dalam. Kita akan masuk situasi-situasi gelap dalam kehidupan kita. Atau keadaan tanpa pengharapan, seolah-olah tidak ada cahaya pengharapan dalam perjalanan iman kita. Kita akan menghadapi itu dalam perjalanan realita iman kita bersama dengan Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan, baik itu persoalan dalam keluarga kita, dengan hubungan antara suami dan istri. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan ekonomi kita, soal makan, minum, pakai kita. Kita akan diperhadapkan dengan pergumulan akan kepastian masa depan kita. Bagaimana hari tua saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana keberhasilan anak-anak saya, bagaimana kepastian pelayanan saya, bagaimana pekerjaan keberlangsungan pekerjaan saya ke depan dan seterusnya. Kita akan diperhadapkan dengan itu, belum ditambah lagi dengan realita-realita terjadi di mana kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang itu mengancam kesehatan kita, mengancam perekonomian kita, mengancam pekerjaan kita, mengancam seluruh aktivitas kita. Suka tidak suka itulah sebuah kenyataan. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami putus asa, bukan karena putus asa karena dia sakit saja, tapi putus asa karena kehilangan pekerjaan, putus asa karena perekonomiannya semakin merosot, putus asa karena tidak ada harapan. Bahkan ada orang yang ingin bunuh diri, bisnisnya tidak jalan, usahanya bangkrut, pekerjaannya di PHK dan sebagainya. Orang mengalami tantangan dalam pergumulan dan suka tidak suka itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu kekasih Tuhan, tatkala dalam menapaki perjalanan iman kita yang masih panjang, yang masih jauh ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana carakah kita menghadapi respon kita tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan itu? Mari kita perhatikan dari ayatnya yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Yang setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Apa yang dilakukan Elia tatkala dia diperhadapkan dengan tantangan? Apa yang dibuat oleh Elia ketika dia diperhadapkan dengan persoalan hidup? Alkitab dengan terperinci mengatakan maka takutlah ia. Ia mengalami ketakutan yang luar biasa demikian. Dan tidak saja ia mengalami ketakutan, lalu apa? Ia bangkit dan pergi. Ia mengambil sebuah keputusan untuk pergi lari dari persoalan itu. Nah, Bapak Ibu kekasih, dan tidak sampai di situ. Dia lari ke Berseba, lalu dia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu yang sering terjadi ketika kita menghadapi persoalan. Respon kita adalah seringkali kita mengalami ketakutan.
Kita takut apa yang harus kita perbuat. Takut tentang apa yang akan kita makan. Takut akan hari esok. Takut akan masa depan kita. Takut tentang situasi yang sedang terjadi. Kita mengalami ketakutan yang sedemikian rupa. Dan apa? Ketika orang yang sedang diperhadapkan dengan persoalan, kecenderungan dia adalah apa? Dia lari dari persoalan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika persoalan datang, bukan kita lari menghindar masalah itu, tetapi kita harus menghadapi masalah itu. Seringkali ketika kita berhadapan dengan tantangan hidup, kita berdoa, Tuhan angkat tantangan ini, angkat persoalan ini. Tidak. Justru sebaliknya, Tuhan mau kita masuk menghadapi persoalan itu. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan menghadapi persoalan itu. Bukan lari menghindar dari persoalan itu. Dan lebih fatal adalah salah satu yang dilakukan Elia adalah dia meninggalkan bujannya di sana. Itu bicara soal apa? Dia tinggalkan komunitasnya. Seringkali ketika orang dalam persoalan, dia tidak mampu lagi ketika dia sudah ambil keputusan, dia cenderung untuk menghindar dari komunitas. Dia tidak mau datang buat Tuhan, dia tidak mau bergereja, dia tidak mau beribadah. Dan disitulah titik kelemahan Elia. Seandainya kalau misalkan Elia tidak meninggalkan bujangnya di sana, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Mungkin pada waktu dia berdoa, cukuplah Tuhan ambil nyawaku, mungkin bujangnya bisa menegur dia, ya Tuanku jangan berdoa begitu. Ketika dia mau ambil keputusan yang fatal, mungkin dia akan diperingatkan atau ditegur oleh hambanya atau bujangnya itu. Karena ada komunitas yang menjaga dia. Nah seringkali kita seperti Elia. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita cenderung tinggalkan komunitas, tinggalkan gereja, menarik diri dari ibadah. Dan apa yang terjadi? Kita akan mengalami keputusasaan. Kita akan mengalami ketakutan. Kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran yang sedemikian rupa sehingga kita tidak merasa bahwa Tuhan cukup, saya tidak berdaya lagi, saya tidak mampu lagi, saya tidak bisa lagi. Itulah sebabnya kalau kita baca di ayat yang kelima, sesudah itu ia masuk ke padang gurun itu, ayat 5 berkata sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Dia nggak tahu apa yang lagi harus dia lakukan. Jadi poin pertama yang harus kita pahami betul adalah suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi respon kita, apakah kita takut, apakah kita mau lari, apakah kita mau tinggalkan komunitas kita, ataukah kita bertahan menghadapi persoalan itu. Ayat 4 berkata begini Bapak Ibu. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu lihat, ketika persoalan datang dan ketakutan menguasai kita, lalu kita salah mengambil keputusan, kita bertindak sesuai keinginan dan pikiran kita, kita menjauh dari komunitas kita, resikonya apa? Kita akan masuk dalam padang gurun. Karena ketika lari dari persoalan itu tidak menyelesaikan persoalan. Menghindar dari komunitas, dari gereja itu tidak menyelesaikan persoalan kita. Bahkan ketakutan kita pun tidak menyelesaikan persoalan kita. Yesus pernah berkata tentang hal kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Apakah dengan kekhawatiran itu akan menambah sehasta saja dalam perjalanan hidupmu? Tidak akan ada. Justru kekhawatiran itu membuat kita semakin jatuh di titik terendah kita. Kekhawatiran itu membuat kita semakin takut. Dan ketika kita mengambil keputusan yang salah, menjauh dari komunitas, akibatnya kita akan masuk ke padang gurun. Dan padang gurun itu bicara soal apa? Keadaan yang lebih berbahaya. Bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Bukan jalan keluar yang kita hadapi, tapi padang gurun yang akan kita hadapi. Karena di padang gurun itu tidak ada air, tidak ada makanan di sana. Itulah sebabnya Elia ingin mati ketika dia berada di padang gurun. Kenapa? Karena ia mengalami kehausan, ia mengalami kepanasan. Tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada pertolongan yang datang, tidak ada bantuan yang datang, tidak ada orang-orang di sekitar dia yang mendukung dia. Kenapa? Karena dia berada di padang gurun.
Padang gurun itu bicara tentang keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ditambah ada persoalan ancaman dari Isabel. Ditambah tidak ada air, tidak ada makanan. Lalu apa lagi mau hidup? Sehingga dia berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Itu keadaan titik nol dia, titik terendah dia. Kenapa? Karena dia lari dari persoalan, bukannya dia hadapi. Karena dia memisahkan diri dari komunitas, bukan berada dalam komunitas. Itulah sebabnya Allah menghadirkan gereja sebagai komunitas, sebagai tempat sarana kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengingatkan kita malam hari ini. Jangan engkau pernah menghindar atau menjauh dari komunitasmu. Karena komunitas itulah cara Allah membangun kita untuk kita bertumbuh. Tapi ketika kita menarik diri dari komunitas, gereja kita, dari ibadah, dari persekutuan, coba lihat, hidup kita tidak ada harapan. Kita mengalami keputusasaan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran. Tidak ada jalan keluar dalam persoalan hidup kita. Semakin memperburuk keadaan kita, semakin kita masuk dalam titik kerendahan kita. Dan itulah yang dialami Elia. Sehingga dia berdoa, cukup Tuhan. Itu keadaan pasrah, keadaan putus asa. Tidak ada jalan keluar karena dia dilihat. Oh, jalan keluar di mana? Padang gurun, Bapak Ibu mau dapat air di mana? Di padang gurun kita mau dapat makanan di mana? Tapi syukur kepada Allah. Ketika kita masuk dalam persoalan, ketika kita berada di padang gurun itu, Allah selalu hadir. Itulah sebabnya ayat 5, ayat 6, ayat 7. Dia berbicara tentang Allah hadir. Namun saya mau sebelum bicara tentang Allah hadir, saya mau bicara poin yang kedua tadi. Mengapa Elia mengalami hal itu? Karena dia terlalu fokus kepada persoalan. Sehingga dia mengalami kelelahan. Ayat 5 berkata, sesudah itu ia berbaring dan tidur. Dia tidak tahu bagaimana cara lagi yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dia ambil. Dia apa yang harus dia buat keputusan. Dia nggak ada lagi. Sehingga yang ada apa? Dia berbaring sebagai tanda keputusasaan dia. Karena dia hanya fokus kepada Isabel. Dia hanya fokus kepada persoalan itu. Dia hanya berputar-putar dan hanya melihat kepada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dia tidak melihat pengalaman yang baru saja terjadi. Bagaimana Allah membuat api turun dari langit. Bagaimana dia punya keberanian untuk membunuh nabi-nabi Baal. Bagaimana dia punya keberanian untuk menantang Ahab dalam penyembahan berhala. Bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat di Israel. Dia lupa itu semua karena dia fokus kepada persoalan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari saya mau sampaikan buat kita malam hari ini. Ketika persoalan datang dan kita hanya fokus kepada persoalan, maka seluruh energi kita, perhatian kita, pikiran kita, kekuatan kita akan habis terserap oleh persoalan itu. Kita tidak mampu memandang Allah yang lebih besar daripada persoalan itu. Kita tidak akan melihat ada Allah yang lebih hebat dari persoalan yang sedang kita hadapi itu. Itulah sebabnya kalau masih ingat tentang khotbah saya hari Minggu, di bagian terakhir saya menutup tentang kisah serangga yang jatuh dalam kopi itu. Serangga yang jatuh dalam kopi, dia akan berputar dalam kopi itu aja, dalam gelas itu. Dia berputar, dia berusaha mencari keluar dan tidak ada jalan keluar karena tertutup semua. Dia lupa bahwa di atas gelas itu terbuka. Itu sama. Sehingga serangga itu atau lalat itu akan mati dalam kopi. Karena dia mengalami kebingungan, dia tidak bisa terbang. Padahal bagian atasnya terbuka dan dia bisa terbang. Bapak, Ibu, dan saya juga sama. Ketika kita hanya terfokus di sekeliling kita, terfokus kepada persoalan, terfokus kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka kita akan mengalami kelelahan. Kita akan mengalami putus asa. Kita tidak melihat jalan keluar. Tetapi ketika kita mengalami sekeliling kita buntu, tembok-tembok mengelilingi kita,
Angkat mukamu, pandang ke atas, ada pintu terbuka. Ada Allah yang siap mengangkat kita. Elia fokus kepada masalah. Dan yang ketiga, sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi dia. Allah hadir. Allah hadir memberi dia makan. Allah hadir memberi dia minum. Allah hadir memberikan dia kekuatan supaya dia tidak mati. Dan Allah berkata, makanlah, minumlah, karena perjalananmu masih jauh. Itulah hebat Allah kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri bergumul dengan persoalan kita. Dia tidak biarkan kita sendiri dalam tantangan hidup kita. Tetapi dia selalu ada bagi saudara dan saya. Dia selalu hadir dalam setiap keadaan kita. Dia selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Dia tidak pandang apa keadaan kita. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak peduli apa situasi kita. Satu saja yang Allah mau, dia ingin hadir dalam hidupmu. Dia ingin hadir dalam persoalanmu. Dia ingin hadir bersama dengan engkau. Dia ingin menolong saudara. Dia ingin memberikan kekuatan kepadamu. Dia ingin membangunkan engkau supaya engkau bangkit dan bangun lagi lalu menghadapi persoalan itu. Bukan lari dari persoalan, tetapi engkau harus bangkit dan bangun. Itulah sebabnya ketika malaikat Tuhan datang, dia berkata, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu masih jauh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat perjalanan kita masih jauh. Dan sekalipun perjalanan kita masih jauh, tidak tahu sampai ujungnya di mana. Tapi percayalah, ada Allah Immanuel yang selalu menyertai perjalanan kita yang masih panjang itu. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia ada dalam setiap pergumulan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan kita malam hari ini. Saya tidak tahu apa persoalan kita. Yang saya percaya, Allah ada dalam pergumulanmu. Allah hadir dalam persoalanmu. Allah hadir dalam kelemahanmu. Allah hadir dalam sakit penyakitmu. Allah hadir dalam setiap teriakanmu. Allah hadir dalam setiap air matamu. Dan dia berkata, aku tahu pergumulanmu. Aku tahu persoalanmu. Aku tahu kebutuhanmu. Aku tahu kelemahanmu. Aku tahu keputusasaanmu. Aku ada bersama dengan engkau. Karena aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Apa yang harus kita lakukan? Allah mau supaya kita bangun. Allah mau supaya kita bangkit. Buatlah keputusan, ambil tindakan. Jangan engkau berbaring saja. Jangan engkau tidur saja. Jangan engkau tinggal dalam keputusasaan itu. Jangan engkau tinggal dalam ketakutan itu. Jangan engkau tinggal dalam kejenuhan itu. Jangan engkau tinggal memandang persoalan itu. Tapi ini saatnya engkau bangkit, engkau bangun, dan engkau berjalan. Allah mau kita melakukan itu. Sehingga engkau tidak tinggal dalam persoalan itu saja. Allah mau berjalan. Berjalan kemana? Berjalan sampai ke gunung Allah, gunung Horeb. Allah mau engkau bangkit, ambil keputusan dan datang kepada Allah. Karena dia sumber kuatkan kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber segala-galanya. Dia sumber berkat bagimu. Dia sumber kesembuhan bagimu. Dia sumber masa depanmu. Dia sumber solusi atas setiap persoalan hidup kita. Jangan takut. Yang semua kita pernah alami persoalan, siapapun itu, termasuk saya malam hari. Tapi percayalah, ada Allah yang selalu menyertai kita. Allah mau kita bangkit. Buat keputusan malam hari ini. Lalu katakan buat Tuhan, Tuhan ini saya. Tuhan ini persoalan saya. Tuhan ini pergumulan saya. Tuhan ini situasi saya. Lalu engkau datang menyerahkan itu kepada Allah. Sebab dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, hai kamu yang lesu, hai kamu yang beban berat, hai kamu yang putus asa, hai kamu yang sudah menyerah. Aku akan berikan kelegaan. Aku akan berikan kelepasan. Aku akan berikan kemerdekaan. Aku akan berikan kesembuhan bagimu. Bangun, bangkit, dan responilah itu. Supaya kita kuat mampu menghadapi perjalanan kita yang masih jauh. Sekalipun masih jauh, percaya bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan kita akan mencapai garis akhir kita. Bersama dengan Tuhan kita akan mengakhiri pertandingan kita sampai selesai. Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian.
Mari kita tunduk kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Sungguh kami menyadari bahwa perjalanan iman kami masih jauh. Kami sudah mengawali bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali di tengah perjalanan kami mundur. Kami lari. Kami menyerah. Kami takut. Kami putus asa. Tatkala kami diperhadapkan dengan persoalan dalam keluarga. Ketika kami dihadapi dengan penolakan dalam jemaat. Ketika kami menghadapi kekurangan dalam perekonomian kami. Ketika kami mengalami sakit penyakit terhadap kesehatan kami. Seringkali kami takut. Seringkali kami putus asa. Kami lari dari panggilan kami. Kami menyimpang dari jalan-jalan kami. Tapi syukur kepada Allah buat firman yang datang malam hari ini. Untuk menguatkan, meneguhkan kami. Sehingga kami mau bangkit, kami mau bangun. Kami mau buat keputusan. Kami mau ambil sebuah tindakan. Kami mau buat komitmen baru. Kami mau keluar dari keterpurukan kami. Kami mau keluar dari keadaan putus asa kami. Kami mau keluar dari kegagalan kami, dari kejatuhan kami, dari ketakutan kami, dari kekhawatiran kami, dari kejenuhan kami, dan kami mau menatap kepada Allah sumber segala-galanya. Mampukan kami Tuhan. Bapa di sorga, Engkau lihat setiap hati umat-Mu yang beribadah di rumah maupun yang mengikuti acara ini secara khusus. Siapapun kami Tuhan. Kami yang sedang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan pergumulan hidup. Mungkin hari ini kami sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kejenuhan, kebosanan. Kau percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu hadir bagi kami. Hadir dalam hari tua kami, hadir dalam masa depan kami, hadir dalam persoalan kami. Dan kami yakin kami tidak sendiri. Engkau Allah yang selalu bersama kami. Dan jika Allah di pihak kami, siapakah yang melawan kami? Ketelanjangankah, kemiskinankah, kelaparankah, persoalankah, bahkan kematian pun tidak bisa pisahkan kami dengan kasih-Mu. Karena Engkau Allah bersama dengan kami. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah membuat keputusan untuk berjalan bersama dengan Allah, untuk bangun dan bangkit kembali, untuk menjalani tujuan, mencapai misi Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID. Allah berikan hikmat bagi pemerintahan. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet sampai ke daerah. Sehingga mereka mampu mengatasi pandemi COVID yang sedang terjadi di bangsa kami. Biarlah keselamatan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, mau berdoa bagi semua kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ini. Biar kegiatan-kegiatan ibadah umat-Mu semakin bertumbuh. Allah memberkati setiap para penatua yang telah ditabiskan, sehingga mereka tetap menjalani kehidupannya sampai di akhir masa pelayanan mereka. Mampukan mereka Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang putus asa telah memperoleh pengharapan, yang jatuh Tuhan bangkit kembali, yang tiada berdaya Tuhan telah berikan kekuatan. Ini doa kami, ini sifat kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, saya akan membaca nats persembahan dalam 2 Korintus 9 ayat
6 dia berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa, terpujilah Allah, sumber berkat yang telah memberkati kami dengan segala kelimpahan berkat-Mu. Dan dalam kelimpahan itulah kami memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda respon kami, tanda terima kasih kepada Allah. Allah memberkati setiap orang yang dengan rela hati, dengan sukacita memberi, karena kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 439 baitnya yang kedua. Ibadah selesai, mari kita saat teduh bersyukur kepada Tuhan. Kita saat teduh. Ibadah selesai, Bapak Ibu, pesan saya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kerumunan, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.